Jokowi masih sangat kuat, Bung. Oke. Terutama secara finansial. I see. Bagi saya Jokowi adalah orang terkaya di Indonesia saat ini. Itu juga yang dihitung oleh PDIP gitu. Menjelang kongres sampai sekarang belum diumumkan kongresnya di mana kapan. Ya. Itu yang dikhawatirkan oleh PDIP adalah serangan finansial. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi untung kongres PDIP tahun ini belum juga digelar guys, karena menurut pengamat politik Slamet Ginting, ternyata kalau tahun ini digelar, kemungkinan ada serangan tak terduga yang bisa saja mengancam partai PDIP guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Tapi agak aneh, bro ya. Kalau kita lihat yang namanya Prabowo itu, bapaknya memang Jawa, tapi ibunya Manado. Dia hidup sebuah lingkungan yang bebas, kaya dari kecil, lebih free, dan kalau ngomong pun lebih apa adanya, ya kan? Ya. Tapi ketika dia bertindak untuk merekrut pembantu-pembantunya dan barangkali juga peluang untuk memberhentikannya saat ini, dia betul-betul seperti seorang yang nggak enakan. Waduh, ini udah membantu saya, semuanya diangkut, ya kan? Lalu udah tahu dia orangnya Jokowi, semua dipertahankan. Ya. Kemudian begitu mau diberhentikan, nggak mau diberhentikan. Berharap orang itu tahu diri, padahal orang Indonesia nggak ada yang tahu diri. Jadi orang Indonesia walaupun misalnya harga dirinya diambil, nggak mau mundur juga. Nah itu menurut saya kok seperti paradoks ketika orang mengatakan ini adalah maung, macan Asia, menggelegar, berani berhadapan, ya kan? Kan terkesan ini tokoh yang berani, tapi untuk mengganti pembantunya saja kelihatan nggak berani dia. Secara terang-terangan, gimana bro? Iya, saya kira Prabowo masih menghitung bahwa Jokowi masih sangat kuat, Bung. Terutama secara finansial. I see. Bagi saya Jokowi adalah orang terkaya di Indonesia saat ini, lebih kaya daripada oligarki. Nah itu yang dihitung. Cashnya luar biasa, bisa jadi. Orang Anda bisa banyak aset, tapi kalau cash nggak ada gunanya. Ya, itu juga yang dihitung oleh PDIP gitu. Menjelang kongres sampai sekarang belum diumumkan kongresnya di mana kapan. Ya. Itu yang dikhawatirkan oleh PDIP ada serangan finansial. Yang itu menjadi modal sosial politik Jokowi yang sangat tinggi. Saya kira Prabowo juga sedang memperhitungkan itu. Ini jadi bagian dari strategi bagaimana mengatur siasat. Ini menurut saya ini cara menyiasati. Bisa kemudian lewat pihak lain yang menggonggong. Ini kan kira-kira forum Purnawirawan Prajurit TNI menggonggong. Habis ini saya kira semuanya akan menyebut nama. Karena ini tadi menyebut secara tidak menyebut nama, tapi yang terafiliasi dengan Jokowi, saya kira langkah selanjutnya akan menyebut nama. Menyebut nama itu kan sama dengan apa yang dikemukakan oleh misalnya aktivis BEM seluruh Indonesia, menyebutnya kan dua isu yang menjadi fokus mereka adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Nah itu kan dua tuntutan itu kan sudah ada juga di dalam forum itu kan. Jadi menurut saya Prabowo nyilih tangan, Bung, istilahnya orang Jawa itu. Nggak ngerti, kita bukan orang Jawa gitu. Iya, nyilih tangan tuh nyilih tangan orang lain. Iya gitu. Dia menggunakan tangan orang lain untuk mukul. Saya kira begitu. Oke, ya. Tetap saja ternyata dia mempertimbangkan budaya politik Indonesia. Iya. Tapi Jokowi banyak uang, cash itu saya kok setengahnya percaya juga. Saya kira harus ditingkatkan dari setengah jadi 3/4, Bung. Iya, karena dalam politik cash is everything. Iya, betul. Anda boleh punya aset, tapi kalau cashnya kurang agak susah juga. Jadi jelas pada bagian ini Anda mengatakan reshuffle bakal terjadi nggak? Terjadi. Namanya prediksi kan bisa salah, benar ya. Ini kan bukan soal salah benar, argumentasinya apa gitu. Iya. Dan Anda ingin mengatakan Anda yakin terjadi reshuffle dan seharusnya ada reshuffle. Seharusnya ada. Makanya. Tuntutan ini bakal disambut oleh Prabowo atau dicuekin aja?
Karena Anda bilang, wah yang 8 itu saya muat lagi tuh, 8 itu akan di reshuffle. Tapi sekarang pertanyaannya, akan dicuekin saja atau akan disambut? Atau disambut pelan-pelan, silakan. Jadi gini Bung, kalau kita perhatikan orang-orang yang bolak-balik ke Solo terus itu patut diduga orang yang memang sudah tersandera oleh Jokowi pada saat Jokowi menjadi presiden, sehingga dipegang ini terus. Ini masih tersandera. Nah ini posisinya jadi tidak bebas bagi mereka. Kira-kira kakinya dipegang. Nah ini daripada kemudian orang-orang yang tersandera kasus oleh Presiden Jokowi, ya sudah penggal saja. Kalau saya sih mengatakan wajib hukumnya untuk mereshuffle mereka ketimbang kemudian merecoki pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo kan juga mengatakan bahwa apabila menteri-menterinya tidak mampu bekerja sesuai dengan irama yang diinginkannya, maka sebaiknya pulang saja ke rumah, tidur saja ke rumah. Nah saya kira itu harus diamini dan harus diaktualisasikan, bukan hanya omon-omon saja. Kalau tidak, ya Prabowo akan terus dicap sebagai presiden omon-omon. Maka pernyataan atau petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI menurut saya juga mengingatkan Prabowo Subianto supaya Anda tidak diganggu, karena ini bisa menjadi benalu dalam pemerintahannya. Apakah mereka akan dicopot atau tidak? Ya kita serahkan lagi, karena itu hak prerogatifnya presiden. Hanya Presiden Prabowo dan Tuhan barangkali yang tahu mereka akan dicopot atau tidak. Tapi untuk strategi besarnya menurut saya paling tidak di antara mereka sudah harus ada yang dicopot. Walaupun barangkali Prabowo lagi-lagi belajar dari pengalaman Presiden Soeharto. Caranya adalah pelan-pelan. Ketika pemimpin lama masih kuat, tidak bisa kemudian kita cara berpikirnya seperti aktivis yang nggak sabaran, kan kira-kira gitu. Misalnya bagaimana Prabowo Presiden Soeharto melakukan konsolidasi di kalangan militernya. Misalnya Panglima Kodam Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Aji yang diduga loyalitasnya tetap kepada Bung Karno dipindahkan menjadi dubes Inggris. Kemudian Mayor Jenderal Mursid, Deputi Operasi, dipindahkan menjadi dubes di Filipina. Mayor Jenderal Sugiarto dipindahkan menjadi Jaksa Agung. Jadi pelan-pelan saya kira nanti Prabowo akan juga melakukan itu. Apakah mereka akan didubeskan atau dikomisariskan atau hal-hal lain yang memang caranya tidak seperti cara-cara orang Sumatera barangkali yang tegas begitu. Tapi ini kan pola rekrutmennya, pola reshuffle kabinetnya gaya Jawa, misalnya mengganti juru bicara dengan Menteri Sesnek gitu. Nah, itu kan sebenarnya pesannya sebenarnya lu udah nggak dipakai lagi, tapi tahu kan diri dong, tahu diri. Tapi kan orang Indonesia nggak begitu, tunggu dipecat gitu kan. Kalau dipecat bosnya tidak akan memecat. Tapi oke guys, jadi analisa dari pengamat politik Slamet Ginting ini ngeri-ngeri sedap guys ternyata. Yang saya soroti tadi, bahkan dia mengatakan bahwa Pak Jokowi saat ini disebut sebagai orang terkaya nomor 1 di Republik ini. Jadi lebih kaya dari oligarki guys katanya. Yang mengejutkan, dengan hitung-hitungan finansial yang banyak tersebut, Slamet Ginting menilai itu yang menyebabkan mungkin PDIP sampai saat ini belum juga menggelar kongres PDIP yang menurutnya dikhawatirkan ada serangan finansial ke partai PDIP. Menurut saya ini adalah kejeniusan Bu Mega yang bisa membaca peta politik saat ini. Tentunya Bu Mega tidak ingin partainya sampai ada orang yang bisa mengaut-aut guys. Jadi kepada Pak Prabowo tak perlu ewuh pakai wuh dengan para menteri yang mungkin akan dilakukan reshuffle. Kalau ingin cita-cita memikirkan rakyat yang benar dan menjadi macan Asia, lakukanlah bagaimana itu yang terbaik. Jadi asas equality before the law menekankan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi di pemerintahan Pak Prabowo. Tiada sesuatu yang abadi, begitu juga dengan kekuasaan, berakhir pula pada akhirnya. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.